improve my socials. Make tra- Film dibuka dengan memperlihatkan dua perampok yang sedang dikejar oleh polisi. Namun salah satu dari mereka sudah dalam keadaan sekarat. Meski begitu, Richard sebagai tokoh utama belum juga mau menyerah. Ia justru mencoba mengecoh mobil-mobil polisi dan berniat melarikan diri dengan melewati perbatasan Meksiko. Namun tanpa dia sadari, di balik tembok perbatasan itu sudah ada dua polisi yang bersiap untuk menangkapnya. Karena sudah kepepet, Richard akhirnya nekat menerobos perbatasan tersebut hingga akhirnya... Begitu mobil Richard berhasil diamankan, karena kasus ini terjadi di Amerika, polisi Amerika menyatakan bahwa kasus ini akan diadili di pengadilan Amerika. Namun saat polisi Meksiko bernama Vasquez mengecek mobil Richard dan menemukan banyak uang di dalamnya, dia langsung mengatakan bahwa kasus ini akan diambil alih karena sudah masuk wilayah Meksiko. Dari sini terlihat bahwa Vasquez adalah polisi yang korup, karena perbatasan tersebut merupakan wilayah kekuasaannya. Kasus itu pun akhirnya ditangani oleh pengadilan Meksiko melalui Vasquez. Setelah itu, Richard dan salah satu temannya sudah tewas dibawa masuk ke mobil Vasquez. Di sana, Vasquez secara terang-terangan mengatakan bahwa dia akan menguasai semua uang yang telah Richard curi. Untuk menjalankan rencananya, Vasquez menjebloskan Richard ke penjara dengan tuduhan yang dibuat-buat. Namun Richard menjalaninya dengan santai, karena baginya yang terpenting adalah dia tahu uang itu ada di tangan siapa. Dan nanti dia akan mencari cara untuk mengambilnya kembali. Selama berada di penjara transit, Richard melihat berbagai aksi pemalakan oleh para pentolan penjara yang mencoba merampas barang-barang milik tahanan lain. Ketika salah satu dari mereka mencoba meminta sepatu Richard, dia langsung menghajarnya dan memicu keributan. Sementara itu, dari luar terlihat seorang polisi Amerika bernama Jack yang mengamati gerak-gerik Richard meskipun belum jelas tujuannya. Gak lama kemudian, kepala penjara masuk untuk memberikan arahan sebelum para tahanan dipisahkan ke sel yang sebenarnya. Setelah itu, kepala penjara menghampiri Jack dan menanyakan keperluannya datang ke sana. Jack menjelaskan bahwa dia menerima informasi tentang adanya tahanan Amerika yang dipenjara di Meksiko. Namun gak ada laporan resmi yang sampai kepadanya. Kepala penjara kemudian meminta Jack untuk menemui keesokan hari di kantornya guna membahas Richard. Singkat cerita, para tahanan dipindahkan ke penjara umum, namun tempat itu terasa berbeda dari penjara pada umumnya. Nggak ada sel, dan kehidupan berjalan bebas seperti biasa. Tahanan pria dan perempuan berada di satu area. Berbagai toko beroperasi di dalamnya, bahkan narkoboy diperjualbelikan secara terbuka. Richard menyadari bahwa jika ingin bertahan di tempat tersebut, dia harus memiliki uang. Dengan keahliannya sebagai perampok, dia mulai mencari target. Saat itu, dia melihat seorang preman yang tampak berkuasa. Ketika preman tersebut masuk ke toilet umum, Richard langsung mencoba merampoknya dan mengambil dompetnya, uang, serta jam tangannya. Namun alih-alih mengambil senjatanya, Richard justru menyembunyikan senjata itu di atap kamar mandi. Malam harinya, karena nggak ada sel, para tahanan yang nggak memiliki uang harus tidur sembarangan di jalanan kota penjara tersebut. Masuk Richard. Karena penjara itu lebih mirip kota kecil. Pada pagi harinya, semua tahanan sudah terlihat sibuk. Dan para tahanan baru diwajibkan bekerja di tempat pembuangan sampah. Di sana, Richard kembali dibuat bingung karena melihat adanya anak kecil di dalam area penjara. Saat sedang bekerja, tiba-tiba datang seorang polisi bersama dua preman yang langsung menghajarnya untuk mengambil darah Richard. Meski belum jelas untuk apa, setelah kejadian itu, Richard mulai menyadari bahwa tempat ini sebenarnya bukan dikelola oleh kepala penjara, melainkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar.
Menyadari hal tersebut, Richard paham bahwa dia harus mendapatkan lebih banyak uang untuk meningkatkan statusnya di sana. Dia pun nyogok sipir agar nggak perlu lagi bekerja di tempat pembuangan sampah setiap pagi. Ini Richard menargetkan sebuah toko narkoboy untuk dirampok demi mendapatkan uang dengan cepat. Dia tahu bahwa kunci perampokan adalah mengalihkan perhatian. Dia pun mencuri cairan mudah terbakar dari sebuah kedai dan menyemprotkannya di toilet dekat toko tersebut. Ketika api mulai membesar dan kepanikan terjadi, semua orang berlarian dan saat itulah Richard masuk untuk mengambil uang yang ada dan langsung pergi begitu saja. Namun perampokan itu ternyata nggak sepenuhnya bersih karena menyisakan saksi mata. Seorang anak kecil bernama Hernandez melihat kejadian tersebut dan langsung memalak Richard dengan meminta sebatang rokok sebagai imbalan tutup mulut. Setelah itu, Richard berjalan bersama Hernandez yang tampaknya mengetahui banyak hal tentang tempat itu. Hernandez menjelaskan bahwa dia tinggal di sana bersama ibunya, dan para tahanan memang diperbolehkan membawa keluarga mereka selama mampu membayar upeti. Itulah alasan mengapa ada banyak anak kecil di dalam penjara tersebut. Namun gak lama kemudian, ibunya datang dan langsung mengajak Hernandez pulang. Singkat cerita, Jack kembali ke penjara tersebut dan akhirnya bertemu langsung dengan Richard. Dia menanyakan bagaimana awalnya Richard bisa ditahan di Meksiko, mengingat dia adalah warga negara Amerika. Saat melihat tuduhan bahwa Richard mencuri sebuah toko obat, Jack merasa hal itu nggak masuk akal. Mengira akan mendapatkan bantuan, Richard mengatakan bahwa tuduhan itu hanyalah omong kosong dan memohon agar Jack bisa membebaskannya. Namun justru menilai ada yang janggal. Terlebih karena Richard bahkan nggak memiliki sidik jari yang menandakan bahwa dia bukan sekedar korban salah tangkap. Jack kemudian mulai menanyakan identitas asli Richard dan alasan dibalik semua ini. Tetapi Richard memilih tetap bungkam dan hanya meminta untuk dikeluarkan dari penjara dan berjanji akan memberinya imbalan. Namun, Jack menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa dia akan mencari tahu semuanya dengan caranya sendiri. Merasa kini sudah memiliki uang, Richard menghampiri seorang pemilik properti di penjara untuk menyewa kamar karena dia nggak ingin lagi tidur di jalanan. Namun pada malam harinya, Richard kembali melihat sisi lain dari tempat itu, di mana para sipir penjara bisa berjudi dengan bebas, lengkap dengan para biduan yang bisa mereka pilih sesuka hati. Saat memperhatikan suasana tersebut, Richard melihat ibu Hernandez yang ternyata bekerja sebagai salah satu biduan, karena sebelumnya sudah kesal dan mengira Richard sengaja memberikan rokok pada anaknya. Dia pun langsung memukul Richard. Keesokan paginya, Richard terlihat sedang memperhatikan denah penjara sambil merencanakan cara untuk melarikan diri. Gak lama kemudian, Hernandez datang dan menjelaskan bahwa di tempat itu seseorang bisa menjadi apa saja dan melakukan apa saja, kecuali melarikan diri. Dia juga mengatakan bahkan Javi sebagai penguasa utama hanya bisa keluar dalam waktu terbatas dengan izin, bukan untuk kabur. Jika ada yang ketahuan mencoba melarikan diri, mereka akan langsung ditembak di tempat. Hernandez kemudian menjelaskan bahwa tempat ini dikuasai oleh Javi, dijalankan oleh Caracas dan juga Karnal yang mengatur properti. Di sisi lain, Hernandez sempat mengungkapkan bahwa suatu saat dia ingin menghabisi Javi karena memiliki dendam pribadi dengannya. Sementara itu, di tempat lain, Jack masih berusaha mencari informasi tentang Richard dengan mengintai Vasquez yang terlihat menghamburkan uang hasil curian tersebut. Kembali ke penjara, setiap minggu ada hari kunjungan di mana keluarga para narapidana datang, membuat suasana menjadi sangat ramai. Di tengah keramaian itu, Richard melihat Hernandez sedang berkelahi dengan anak-anak lain. Gak lama kemudian, Caracas datang membela Hernandez dan memperingatkan anak-anak lain agar gak mengganggunya lagi. Meski terlihat mendapat perlindungan khusus, Hernandez ternyata menyimpan dendam terhadap Javi. Saat dia sudah memegang sepotong baja dan berniat menghabisi Javi, Richard datang tepat waktu dan menghentikannya, sambil menjelaskan bahwa membunuh seseorang gak sesederhana menusuk begitu saja. Setelah kejadian itu, Richard mencoba mendesak Hernandez agar mau menceritakan alasan dibalik semuanya. Bahkan sempat mengira bahwa Javi adalah ayah kandungnya. Setelah didesak, Hernandez akhirnya mengungkapkan bahwa Javi telah membunuh ayahnya.
Dia kemudian bercerita kalau sejak kecil dia sudah berada di penjara karena kedua orang tuanya adalah pengedar narkoboy. Beberapa tahun kemudian, ayahnya dibunuh karena Javi membutuhkan transplantasi hati, dan ayahnya adalah satu-satunya yang cocok saat itu. Kini Hernandez menjadi satu-satunya yang cocok berikutnya, sehingga dia dijaga ketat sebagai aset bagi Javi. Selain itu, alasan darah Richard diambil sebelumnya adalah untuk memeriksa apakah dia juga cocok sebagai donor. Setelah mendengar cerita tersebut, Richard pun juga bercerita bahwa dirinya pernah menjadi sniper di militer dan menjelaskan bahwa membunuh seseorang harus dilakukan dengan perhitungan matang. Jika enggak, justru diri sendiri yang akan terbunuh. Dari percakapan itu, keduanya akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Di tempat lain, Jack mendatangi tempat rongsokan mobil untuk memeriksa kendaraan yang sebelumnya digunakan Richard, karena dia ingin mencari bukti tambahan tentang siapa sebenarnya yang telah dirampok oleh Richard. Sementara itu, di penjara, hubungan Richard dan Hernandez semakin dekat, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama sambil mengamati situasi di sekitar. Ketika melihat ibu Hernandez mendekat, Richard mengambil rokok milik Hernandez dan memberinya uang untuk membeli es krim, agar dia bisa berbicara dengan ibunya secara langsung. Nggak lama kemudian, Richard dipanggil oleh Vasquez yang ingin mengetahui dari mana sebenarnya sumber uang yang dirampok tersebut. Vasquez terus mendesak, terutama setelah dua anak buahnya yang ikut menikmati uang itu ditemukan tewas beberapa hari sebelumnya. Hal ini membuat Vasquez merasa nyawanya ikut terancam, sehingga dia mencoba menekan Richard dengan berbagai ancaman. Namun Richard tetap memilih bungkam. Dia justru mengatakan bahwa jika dirinya mati, maka Vasquez juga akan mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih dulu. Setelah itu, Richard pergi sambil mengejek Vasquez yang ketakutan. Pada malam harinya, saat sedang beristirahat, Richard menyadari bahwa uangnya mulai menipis, yang berarti dia harus kembali mencari cara untuk mendapatkannya. Keesokan paginya, dia merencanakan untuk mencopet Karnal dengan memanfaatkan Hernandez sebagai pengalih perhatian. Saat pengawal Karnal sibuk mengejar Hernandez, Richard dengan cepat menabrak Karnal dan mengambil uang dari sakunya tanpa dia sadari. Setelah berhasil, Richard pun memberikan bagian untuk Hernandez. Setelah itu, Richard diajak mampir ke tempat tinggal Hernandez. Di sana, ibu Hernandez menceritakan bahwa anaknya sudah banyak bercerita, termasuk tentang rencana mereka untuk menghabisi Javi. Dengan nada serius, dia justru merasa senang karena akhirnya ada seseorang yang mau membantu anaknya menjalankan rencana tersebut. Di sisi lain, Karnal terlihat panik saat Caracas datang menagih uang sewa karena uangnya baru saja hilang. Karnal menjelaskan bahwa dia telah dirampok. Namun karena sebelumnya dia sering menilap uang, Caracas enggak lagi mempercayainya dan mengira itu hanya alasan. Caracas pun memberi ultimatum agar uang tersebut segera dikembalikan atau Karnal harus menemukan pelakunya. Jika enggak, maka kekuasaan Karnal akan dicabut. Dan ketika anak buahnya mengejar Hernandez dan menyadari bahwa itu bukan kebetulan, tanpa menunggu lama, Karnal langsung mendatangi tempat tinggal Hernandez dan menghajarnya. Sementara anak buahnya diperintahkan untuk mencari Richard. Namun Richard selalu waspada terhadap situasi di sekitarnya dan segera menyadari adanya ancaman, dia langsung berlari ke kamar mandi dan mengambil pistol yang sebelumnya disembunyikan. Dengan cepat, dia menembak anak buah Karnal hingga tewas. Sementara itu, di tempat Hernandez, Karnal masih terus menghajar Hernandez dan ibunya hingga akhirnya Caracas datang dan mencoba menghentikannya. Namun, Karnal justru mencoba menyerang balik Caracas. Beruntungnya, Richard datang tepat waktu dan langsung menembaknya hingga tewas. Melihat sepupunya tewas, Javi bersama Caracas berniat untuk menghabisi Richard sebagai balas dendam. Namun saat Javi sudah menodongkan pistol ke kepala Richard, dia mencoba mengubah pikirannya dengan mengatakan bahwa tindakannya semata untuk menyelamatkan Hernandez, yang merupakan aset berharga bagi Javi. Mendengar hal itu, Javi akhirnya mengurungkan niatnya dan meminta Caracas untuk mencari tahu siapa sebenarnya Richard, karena dia merasa Richard sudah mengetahui terlalu banyak tentang urusannya. Setelah satu masalah selesai, Richard kembali dihadapkan dengan Jack yang menghubunginya dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui alasan sebenarnya mengapa Richard dipenjara di Meksiko.
Ternyata uang yang diambil Richard adalah milik seorang mafia yang kini sedang mencarinya kembali. Mendengar hal itu, Richard langsung menemui Caracas dan membuat kesepakatan untuk mendapatkan perlindungan. Dia menjelaskan bahwa dirinya mencuri sekitar 2 juta dolar, namun seluruh uang itu kini berada di tangan Vasquez dan rekannya. Hal ini membuat Caracas marah karena ada polisi yang memasukkan tahanan tanpa memberikan bagian kepadanya, sehingga dia langsung mengutus anak buahnya untuk menangkap Vasquez. Namun sebelum anak buah Caracas tiba, Vasquez ternyata sudah lebih dulu disiksa oleh 2 orang gak dikenal karena berani mengambil uang tersebut. Mereka menghitung uang yang ada dan hanya menemukan sekitar 1,7 juta dolar, jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Vasquez berdalih bahwa dia hanya menggunakan sebagian kecil dari uang itu. Gak lama kemudian, bos mafia bernama Frank menelepon dan menanyakan sisa uangnya, karena seharusnya jumlahnya mencapai 4 juta dolar. Beberapa saat setelah itu, anak buah Caracas datang dan langsung menghabisi anak buah Frank serta Vasquez, lalu membawa seluruh uang yang tersisa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Caracas melaporkannya kepada Javi, yang ternyata sudah mengenal Frank sebagai sesama mafia meski beda wilayah kekuasaan. Di sisi lain, Frank yang bersumpah akan balas dendam mengirim anak buahnya untuk bekerja sama dengan Jake agar bisa masuk ke penjara tempat Richard ditahan. Pada siang hari, saat Richard sedang berbincang dengan Hernandez dan ibunya, tiba-tiba 3 orang datang dan langsung mencoba menembaki mereka. Beruntung, mereka berhasil menghindar. Dan gak lama kemudian, Caracas datang sehingga terjadi baku tembak di dalam penjara. Karena gagal menghabisi Richard, anak buah Frank mencoba melempar granat ke arah Hernandez dan ibunya. Namun Richard dengan cepat menangkap granat tersebut dan melemparkannya kembali ke arah mereka. Setelah semua anak buah Frank tewas, Javi langsung menangkap para sipir yang berkhianat dan mengeksekusinya di tempat. Setelah itu, Javi kembali berniat menghabisi Richard. Namun Richard menawarkan kesepakatan di mana dia akan membunuh Frank untuk Javi asalkan dirinya dibebaskan dari penjara. Javi menerima tawaran tersebut dan memperingatkan Richard untuk nggak pernah kembali. Sementara Richard meminta uang, senjata, dan mobil sebagai bekal menjalankan misinya. Setelah kesepakatan tercapai, Javi mulai menyiapkan kebutuhan Richard, mulai dari identitas palsu, senjata, hingga kendaraan. Di sisi lain, kepala penjara menemui Javi dan menyampaikan bahwa insiden penembakan sebelumnya membuat pemerintah berencana membongkar kota penjara tersebut dan memintahkan para tahanan ke sel yang semestinya. Mendengar hal itu, Javi segera meminta Caracas untuk mengamankan Hernandez karena dia nggak ingin kehilangan aset tersebut dan berencana mempercepat operasi. Sementara itu, setelah Richard berhasil membunuh Frank, Javi juga berencana untuk menghabisinya demi menghilangkan jejak. Berkat kekuasaan Javi, Richard akhirnya dilepaskan dari penjara dan bisa lolos dengan mudah dari pemeriksaan imigrasi. Namun setelah keluar, dia nggak langsung menuju tempat Frank. Richard justru menggunakan cara lain dengan berpura-pura menjadi seorang artis yang menghubungi seorang kolong merat bernama Kaufman. Dia mengatakan ingin menyewa kapal pesiar menuju Santiago untuk sebuah turnamen golf dengan janji keuntungan besar yang akan diinvestasikan ke perusahaan Kaufman. Tawaran itu disambut baik hingga Kaufman setuju untuk bertemu keesokan paginya. Setelah itu, Richard yang menyadari sejak keluar dari penjara dirinya diikuti oleh 2 orang yang diduga anak buah Javi, memutuskan untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Dia mampir ke supermarket dan membeli burger, lalu menggunakannya untuk menyumbat knalpot mobil mereka agar mogok, sehingga dia bisa menghabisi keduanya. Sementara itu di penjara, ibu Hernandez yang mengetahui anaknya akan segera dibawa langsung menyembunyikan Hernandez di tempat yang sebelumnya sudah dia siapkan dengan bantuan temannya. Di penjara, seseorang mendatangi tempat tinggal Hernandez dan menyiksa ibunya karena enggak mau memberitahu keberadaan anaknya. Di sisi lain, Richard kali ini menghubungi pengacara Frank dengan menyamar sebagai Kaufman dan menawarkan kerjasama dalam bisnis ilegal. Tujuannya adalah untuk memancing Frank agar keluar dari persembunyiannya dan datang ke lokasi yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Kaufman.
Pada malam harinya, pengacara Frank mendatanginya dan menyampaikan bahwa Kaufman ingin bertemu keesokan pagi untuk membahas kerjasama tersebut, dan tanpa pikir panjang, Frank langsung menyetujuinya. Sementara di penjara, Hernandez yang gak tahan mendengar ibunya disiksa, akhirnya keluar dari persembunyian dan nekat menusuk dirinya sendiri dengan harapan agar Javi gak bisa mengambil organnya. Di tempat lain, Richard akhirnya bertemu dengan Kaufman sambil menyamar sebagai asisten seorang artis. Gak lama kemudian, sebelum Frank dan pengacaranya tiba, Richard sudah lebih dulu menyekap Kaufman dan menyingkirkannya. Ketika Frank dan pengacaranya datang, asistennya Kaufman gak curiga karena mengira memang ada pertemuan bisnis yang dijadwalkan. Di dalam, Frank sendiri gak mengenali Richard karena sebelumnya dia menggunakan topeng saat melakukan perampokan di markasnya. Setelah mereka berada di dalam ruangan, Richard dengan santai mengeluarkan granat, melemparkannya ke arah mereka, lalu pergi begitu saja. Di penjara, usaha Hernandez ternyata nggak berhasil karena dokter masih mau menyelamatkan nyawanya. Dan luka tusuknya nggak mengenai hati. Javi nggak ingin kehilangan kesempatan, langsung memerintahkan operasi transplantasi dilakukan malam itu juga, sebelum penjara dibongkar. Namun sebelum itu, dia menyempatkan diri mendatangi rumah Jack untuk balas dendam. Dari sanalah dia mengetahui bahwa penjara tersebut akan segera dirobohkan. Dan dia pun teringat pada Hernandez. Tanpa membuang waktu, Richard mengambil rencana milik Jack dan bersiap menyamar kembali agar bisa masuk ke dalam penjara. Pada malam harinya, ribuan pasukan polisi sudah bersiaga di depan penjara. Sementara di dalam, Javi bersiap menjalankan operasi dan meminta Caracas beserta seluruh anak buahnya untuk menjaganya hingga operasi selesai. Dan ambulan pesanannya datang. Di luar, polisi mulai bergerak menangkap para tahanan untuk dipindahkan. Dengan memanfaatkan rencana milik Jack, Richard berhasil masuk ke area tersebut dan menyamar dengan baik di tengah konflik yang berlangsung. Untuk mengambil kembali uangnya, Richard nekat masuk ke markas Javi. Di sana, baku tembak langsung terjadi antara dirinya dan anak buah Javi. Saat perhatian anak buah Javi terlarikan karena bentrokan dengan polisi, Richard akhirnya berhasil menemukan uangnya. Namun ketika hendak mengambilnya, dia teringat pada Hernandez dan memilih menuju ruang operasi untuk menyelamatkannya. Caracas yang datang terlambat akhirnya berhasil dibuat gak berkutik oleh Richard dan dipaksa untuk membawa ibu Hernandez. Dengan ancaman dia akan menghabisi Javi bila Caracas menolak. Menyadari bahwa ibu Hernandez pasti dijadikan sandera, Richard sudah lebih dulu menyiapkan rencana nih. Dia dibantu oleh tim medis yang selama ini juga sudah muak dengan kelakuan Javi, dan mereka melanjutkan operasi dengan mengembalikan hati Hernandez ke tubuhnya. Setelah itu, Richard dan ibu Hernandez menyamar sebagai tenaga medis agar bisa membawa Hernandez keluar menggunakan ambulans yang sebelumnya disiapkan untuk Javi, dan berhasil keluar dari penjara dengan mulus. Beberapa hari kemudian, Richard kembali ke tempat rongsokan mobil untuk mengambil sisa uangnya yang ternyata selama ini disembunyikan di dalam bagasi mobil. Uang tersebut nggak pernah ditemukan karena para polisi sudah lebih dulu fokus dengan $2 juta yang ditemukan di jok mobil. Di sisi lain, Kaufman yang marah menyewa pembunuh bayaran untuk mengejar Richard. Namun karena sejak awal Richard menggunakan identitas palsu, para pembunuh bayaran tersebut justru menghabisi orang yang salah. Sementara itu, Richard memilih menikmati hidupnya dengan uang curian yang berhasil dia kumpulkan bersama Hernandez dan ibunya. Dan film ini pun berakhir. Dari cerita ini, kita bisa melihat bahwa bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan ya sob, tapi juga soal kecerdikan, timing, dan kemampuan membaca situasi. Richard mungkin bukan sosok yang baik, tapi dia selalu satu langkah lebih maju karena tahu kapan harus menyerah, kapan harus diam, kapan harus mengubah rencana. Di sisi lain, film ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan yang korup pada akhirnya akan runtuh oleh keserakahannya sendiri. Ada satu kutipan nih dari Sun Tzu yang cukup relevan dengan film ini. Kesempatan untuk menang seringkali datang dari kesalahan musuh kita sendiri. Kalau dikaitkan dengan cerita ini, Richard nggak selalu lebih kuat dari lawannya.
tapi dia tahu bagaimana memanfaatkan kesalahan mereka, baik itu keserakahan, kelengahan, maupun konflik internal untuk membalikan keadaan. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan sekalian nyalain loncengnya biar gak pernah ketinggalan cerita menarik dari film-film selanjutnya. See you next time and goodbye!